Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengendalian penyakit pada tanaman tebu dan tembakau. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Muhammad Rizky Miharja, NIM akhir 163. Nama saya Luki Jaya Audila, NIM akhir 106. Nama saya Pina Lestari, NIM 023. Yaitu yang pertama itu pendahuluan. Kemudian tanaman tebu termasuk salah satu anggota dari famili Graminae. Subfamili Andropogonae, banyak ahli berpendapat bahwa tanaman tebu berasal dari Irian dan dari sana menyebar ke kepulauan Indonesia yang lain, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Burma, dan India. Dari India, kemudian dibawa ke Iran sekitar tahun 6000 Masehi, dan selanjutnya ke orang Arab, dibawa ke Mesir, Maroko, Spanyol, dan Zanzibar. Kalau tanaman tembakau, Nicotiana tabacum merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak dibudidayakan di Indonesia dengan luas lahan yang ditanami untuk komoditi tembakau di Indonesia adalah sebesar 200.000 hektar. Ini adalah pemaparan penyakit pada tanaman tebu. Yang pertama itu penyakit belendok. Ada dua jenis, yaitu belendok Australia dan belendok Jawa. Kalau belendok Australia, penyakit tanaman tebu yang disebabkan bakteri yang disebut Bacterium vascularum. Bakteri ini disebarkan oleh serangga dan angin. Penularannya melalui luka-luka mekanis dan pisau stek tebu yang terkontaminasi penyakit. Sementara belendok Jawa merupakan penyakit tanaman tebu yang diakibatkan oleh bakteri Xanthomonas albilineans. Bakteri ini hayati strapopid dalam tanah dan menular melalui perantaran pisau yang digunakan buat memotong stek tebu yang tak steril. Gejalanya, pertumbuhan tanaman ini terhambat, tunas ujung membusuk, terdapat garis putih memanjang pada daun, infeksi pada batang, sehingga jika batang tersebut dibelah, terlihat berkas-berkas pembuluh, terdapat belendok berwarna kuning sampai merah tua. Agresi yang berat pada tebu akan menyebabkan akar tanaman menjadi rusak sehingga mudah dicabut. Pengendaliannya dilakukan dengan cara mengayam varietas yang tahan terhadap serangan penyakit ini, membinasakan tebu yang sudah terinfeksi, dan selalu menggunakan parang atau pisau pemotong stek tebu yang steril. Kemudian penyakit mozaik. Penyakit mozaik tebu atau penyakit garis-garis kuning disebabkan oleh virus mozaik tebu atau sugarcane mozaik virus oleh Mamor sakari atau Saccharum virus 1. Penyakit ini menular dengan penerantaran tanaman atau bibit yang sakit. Parang pemotong yang tak steril. Kemudian gejala agresi penyakit virus mozaik ialah daun-daun menjadi terlihat belang-belang dan terlihat ada bercak-bercak memanjang, berwarna hijau muda. Batang yang terinfeksi menjadi bergaris-garis putih yang tak teratur, kering, dan keriput, serta ruas-ruasnya memendek. Pengendalian penyakit ini dengan cara menanam jenis atau varietas tebu yang tahan, misal di PS1, PS56, dan lainnya. Terus pengamatan yang tanaman teratur, serta mencabut tanaman sakit, kemudian dimusnahkan. Kemudian penyakit pokah-bung. Penyakit pokah-bung disebabkan oleh jamur Fusarium moniliforme. Menurut Hayono, membagi gejala pokah-bung menjadi 3 tingkat yang lazimnya disebut PB1, PB2, dan PB3. Gejalanya diantaranya yaitu PB1 pada daun, helaian daun yang baru saja membuka pangkalnya terdapat klorotis. Bagian ini kelak timbul titik-titik atau garis-garis merah. Jamur menyerang ujung batang yang masih muda, tetapi tidak menyebabkan pembusukan pada batang yang masih muda. Ini terjadi garis-garis merah kecoklatan yang dapat meluas menjadi rongga-rongga yang dalam.
Kemudian PB3, jamur menyerang titik tumbuh dan menyebabkan pembusukan. Busuknya tunas ujung sering disertai dengan timbulnya bau tidak sedap. Serangan ini menyebabkan matinya tanaman. Pengendaliannya dengan jamur endofit seperti Trichoderma dan Glycocadium. Selain itu dengan insektisida dan pengembusan tepung seperti tepung kapur tembaga. Kemudian penyakit dongkelan disebabkan oleh jamur Marasmius cari. Umumnya menyerang titik tumbuh dari tebu. Pada bagian bawah batang tebu, ketika dilakukan pembelahan terdapat rongga-rongga yang berisi jamur. Daun-daun tanaman tebu terlihat layu dan tegak daripada biasanya. Tanaman tua yang terkena penyakit ini akan segera mati secara tiba-tiba. Dan daun menjadi tua dan kering. Sedangkan tanaman muda ditandai dengan daun yang menguning dan muncul lapisan jamur. Pengendaliannya dengan cara memperbaiki saluran drainase agar berjalan lancar. Ketika tanaman masih berusia 6-7 bulan, kayak pemotongan daun-daun tebu yang sudah tua. Selanjutnya masuk ke penyakit hangus. Penyakit hangus disebabkan oleh jamur Ustilagos sakari. Jamur ini berwarna hijau pada Chlamydiospora. Hifa jamur ini dapat menginfeksi sel-sel tanaman. Gejalanya itu terbentuknya organ mirip cambuk hitam pada pucuk batang tebu. Cambuk setebal pensil, tidak bercabang, terdapat jutaan Chlamydiospora mirip jelaga. Bila selaput pecah, akan hancur dan berhamburan. Penyakit ini disebabkan oleh angin. Jika di tanah disebarkan lewat air. Pengendalian penyakit ini dengan menanamkan varietas tahan, yaitu PS851 dan PS861 dan lain-lain. Menanam dengan bibit yang sehat, membongkar tanaman sakit, perendaman bibit dengan fungisida, difenoconazole atau triadimefon selama 2 jam dapat melindungi bibit selama 6 bulan. Sanitasi kebun, pembakaran tanaman sakit, rotasi tanam, dan menanam lebih dari 1 varietas secara bergantian. Selanjutnya itu penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit rebah kecambah atau dumping off. Patogen rebah kecambah ini adalah jamur Pythium species, antara lain Pythium ultimum, Pythium debarianum hc, dan Pythium apanidenarum Fitzpatrick. Selain itu, jamur Sclerotium spesies dan Rhizoctonia spesies juga dapat menyebabkan penyakit rebah kecambah. Gejala penyakit rebah kecambah adalah pangkal bibit bertekuk seperti terjepit, busuk berwarna coklat, dan akhirnya bibit roboh. Apabila dicabut, kadang-kadang akar nampak putih sehat. Pada bibit yang lebih tua atau tanaman muda yang baru dipindah, pertumbuhannya terlambat, daun menguning, layu, dan akhirnya mati. Pangkal batang berlekuk, busuk, dan berwarna coklat. Pengendaliannya, penyakit rebah kecambah ini dapat dilakukan dengan beragam cara, yaitu yang pertama, sanitasi. Sanitasi dilakukan dengan mencabut tanaman sakit, kemudian dikumpulkan dan dibakar. Kedua yaitu pengolahan tanah untuk pembibitan sebanyak 3-4 kali dengan selang waktu 7-15 hari. Yang ketiga yaitu penjarangan bibit dan pengaturan atap pembibitan untuk mengurangi kelembaban. Yang keempat yaitu mendisinfeksi tanah sebelum penaburan benih, antara lain dengan yang pertama yaitu larutan terusi, yang kedua yaitu dengan kapur tohor dan amonium sulfat, yang ketiga yaitu fungisida metalaksil. Yang kelima yaitu penyemprotan pembibitan atau pencelupan bibit sebelum tanam dengan fungisida antara lain metalaksil, menkozeb, benomil, dan propaniocarbon hidroklorida. Selanjutnya yaitu masuk ke penyakit lanas. Penyakit lanas dapat tumbuh dan di bibit, di pembibitan atau lanas bibit, maupun di pertanaman.
Gejala penyakit lanas bibit adalah bercak pada daun yang cepat meluas sehingga daun bibit menjadi lodoh, seperti tersiram air panas. Selain itu, pangkal batang bibit busuk berwarna coklat. Patogen bibit lanas adalah jamur Phytophthora nicotianeae bidiha varietas atau Nicotianae Waterhouse yang seringkali disebut P. nicotianae S. Gejala penyakit lanas di petanaman ada 3 tipe, yaitu yang pertama, tanaman yang daunnya masih hijau mendadak terkulai, layu dan akhirnya mati. Pangkal batang dekat permukaan tanah busuk berwarna coklat dan apabila dibelah, empulur mengamar atau bersekat-sekat. Akar tanaman masih terlihat sehat. Yang kedua yaitu daun terkulai, kemudian menguning, tanaman layu, dan akhirnya mati. Pangkal batang dan akar membusuk berwarna coklat, apabila dibelah umpulnya mengamar, dan lanas daun dengan gejala. Yang ketiga yaitu lanas daun dengan gejala klorosis berwarna gelap terang atau konsentris, dan selang processing warnanya lebih gelap, coklat gelap dibanding dengan normal. Pengendaliannya yaitu dilakukan dengan yang pertama sanitasi, dengan mencabut tanaman sakit, kemudian dikumpulkan dan dibakar. Apabila hendak menyulam, sebaiknya tanah didisinfeksi dulu dengan Raciborski. Yang kedua yaitu mendisinfeksi tanah pembibitan sebelum penaburan benih, sama dengan pengendalian rebah kecambah. Yang ketiga yaitu pengolahan tanah sebanyak 3-4 kali dengan selang waktu 7-15 hari. Yang keempat, pembuatan guludan yang tinggi sehingga drainase lebih baik. Yang kelima yaitu penggunaan pupuk kandang yang telah masak. Yang keenam yaitu rotasi tanam. Yang ketujuh yaitu penggunaan varietas tahan seperti NC85 dan Cooker 48 dan lain-lain. Yang ke-8 yaitu pengendalian kimiawi dengan penyemprotan pangkal batang dengan fungisida antara lain. Yang pertama Metalaxy, yang kedua yaitu Mancozeb, yang ketiga yaitu Benomil, dan yang keempat yaitu Propamocarp hidroklorida dan bubur burdu. Selanjutnya yaitu penyakit mozaik tembakau. Patogen penyakit mozaik ini adalah virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus atau TMV, yang juga dikenal dengan nama Marmor tabasi Holmes. Penyakit mozaik dapat ditularkan secara mekanik baik oleh manusia, hewan, maupun kontak antar daun tembakau. Para pekerja serangga yang sehabis kontak dengan daun sakit kemudian pindah ke daun yang sehat sudah mampu menularkan virus ini. Demikian juga kontak antara daun sakit dengan daun sehat. Gejala utama penyakit mozaik tembakau biasanya dimulai pada daun-daun muda. Tulang daun dan klorosis jaringan di sekitarnya lebih jernih atau hijau muda, sehingga terjadi warna yang kontras di sekitar tulang daun. Selanjutnya terjadi klorosis yang tidak beraturan, sehingga daun menjadi belang-belang. Bagian daun yang hijau akan menjadi lebih hijau daripada biasa. Pertumbuhannya daun terlambat sehingga lebih kecil ukurannya. Pengendaliannya yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu sanitasi atau mencabut tanaman sakit maupun sisa-sisa pertanaman dan gulma kemudian dikumpulkan dan dimusnahkan. Yang kedua yaitu mendisinfeksi tangan para pekerja dengan sabun trinatrium fosfat. Yang ketiga yaitu penggunaan varietas tahan. Nah, selanjutnya ada penyakit kerupuk. Nah, pada penyakit kerupuk ini patogennya itu ada tobacco leaf curry virus atau TLCV atau disebut dengan nama Rugatubaci Holmes. Menurut Lukas, TLCV dapat ditularkan oleh lalat putih maupun dengan penyambungan. Menurut Semangun 1188, gejala penyakit ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, kerupuk biasa. Gejalanya, daun agak berkerut dengan tepi melengkung ke atas, tulang daun membengkok dan menebal. Penebalan tulang daun ini kadang-kadang berkembang menjadi anak daun. Yang kedua, ada kerupuk jernih. Gejalanya, tepi daun melengkung ke bawah, tulang daun jernih dan tidak menebal. Yang ketiga, ada keriting.
Gejalanya daun sangat berkerut dan sangat kasar, tepi daun melengkung ke atas, tulang daun membengkok dan menebal. Kemudian untuk pengendaliannya dilakukan dengan cara sanitasi, mencabut tanaman sakit maupun sisa-sisa tanaman dan gulma, kemudian dikumpulkan dan dimusnahkan. Pengendalian vektor lalat putih Phasianatobaceae dengan insektisida seperti yang digunakan untuk pengendalian Myzus versicae antara lain dimetoat dan imidacloprid. Kemudian selanjutnya ada penyakit layu bakteri. Penyakit layu bakteri ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum dan banyak berkembang di tanah tegal yang ringan. pH-nya antara agak asam sampai netral. Gejalanya layu sepihak pada daun maupun sisa pertanaman. Bentuk daun asimetris, pangkal batang busuk berwarna coklat, demikian juga sebagian atau keseluruhan akarnya. Apabila disayat, akan terlihat alur-alur berwarna coklat pada berkas pengangkutan yang dapat diikuti sampai ke ibu tulang daun yang layu. Apabila batang maupun ibu tulang daun yang layu dipotong dan dicelupkan ke dalam air, akan terlihat aliran massa bakteri putih seperti asap rokok. Kemudian untuk pengendaliannya, dapat dilakukan dengan cara sanitasi, rotasi 3-5 tahun, pengolahan tanah 3-4 kali pada saat kering, penggunaan varietas tahan antara lain Kuker 176, Kuker 347, dan lainnya, serta penyemprotan pangkal batang dengan streptomycin atau streptomycin sulfat atau oksitetrasiklin. Kemudian penyakit antraknosa. Penyakit ini timbul di pembibitan dan disebabkan oleh Coleotrichum spesies dan Galeosporium spesies. Gejalanya itu pada daun muda timbul bercak kecil dan cepat membesar sampai berdiameter 3 cm. Bercak ini setelah kering menjadi tipis, berwarna putih keabu-abuan dan dikelilingi oleh batas yang kebasah-basahan berwarna coklat. Gejala yang lain adalah tulang daun internal mati dan berubah menjadi coklat dan mengkerut. Gejala ini dapat timbul di tengah maupun tepi daun. Untuk pengendaliannya, dapat dilakukan dengan cara memotong daun yang sakit, mengurangi kelembaban di pembibitan, dan penggunaan fungisida benomil, mancozeb, dan lain sebagainya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tentang penyakit dan pengendalian pada tanaman tebu dan tembakau, disimpulkan setiap penyakit pada tanaman yang berbeda, cara pengendalian juga berbeda tergantung situasi dan kondisi setempat. Pada tebu, penyakitnya antara lain blendok, mosaik, dongkelan, pokahbung, fruit shooting, hangus, dan sebagainya. Penyakit pada tembakau diantaranya mosaik, lanas, layu bakteri, antraknosa, kerupuk, busuk kecambah, dan lain sebagainya. Dilakukannya pengendalian untuk menekan tumbuhnya patogen yang diharapkan hasil tanaman dapat meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.